Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiase, belajar jadi guru dalam membahas materi pendidikan, Pancasila, dan kewarganegaraan. Pada pertemuan kita kali ini kembali akan membahas materi kelas 10 bab 4 tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Ada 4 sub pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, kedudukan dan peran pemerintah pusat. Yang ketiga, kedudukan dan peran pemerintah daerah. Dan yang terakhir adalah hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas kedudukan dan peran pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintah pusat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia itu adalah presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan juga menteri negara. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka kebijakan yang diambil dalam menyelenggarakan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten kota dan atau desa, serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Kemudian ada juga dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Jadi seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi dengan demikian, pemerintah pusat ini berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah, dan presiden memegang tanggung jawab akhir dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Nah, urusan pemerintahan apa saja yang dimiliki oleh pemerintah pusat? Sekarang kita akan bahas. Yang pertama itu adalah urusan pemerintahan absolut. Yang dimaksud dengan urusan pemerintahan absolut itu adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jadi urusan pemerintahan absolut ini terdiri dari yang pertama itu adalah politik luar negeri. Maksudnya bahwa kerjasama dengan negara lain hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat. Kenapa hal ini bisa seperti ini? Karena disebabkan kalau kerjasama dilakukan oleh pemerintah daerah, nanti dikhawatirkan terdapat perbedaan politik luar negeri dengan pemerintah pusat. Kemudian yang kedua ada pertahanan keamanan atau yang sering disebut dengan PANKAM. Pertahanan maksudnya bahwa pemerintah daerah itu tidak bisa mendirikan atau membuat angkatan bersenjata sendiri atau menyatakan perang perdamaian dengan negara lain. Itu hanya pusat yang punya wewenang. Kemudian keamanan maksudnya bahwa pemerintah daerah tidak boleh mendirikan instansi kepolisian negara untuk menjaga ketertiban atau menindak seseorang, sekelompok orang atau organisasi yang berniat mengganggu keamanan negara. Yang selanjutnya tentang justisi. Maksudnya bahwa pemerintah daerah itu tidak boleh mendirikan lembaga peradilan sendiri, mengangkat hakim atau jaksa, kemudian mendirikan lembaga pemasyarakatan sendiri, menetapkan kebijakan kehakiman dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya tentang moneter dan fiskal nasional. Jadi maksudnya bahwa pemerintah daerah itu tidak berhak untuk menciptakan mata uang sendiri. Juga tidak boleh mengurus kebijakan ekonomi atau peredaran uang di masyarakat. Jadi pemerintah pusat yang punya wewenang itu. Kemudian yang terakhir adalah agama. Jadi pemerintah daerah tidak berhak memberikan pengakuan terhadap sebuah agama selain agama resmi yang diakui oleh negara. Jadi saat ini ada 6 agama yang diakui. Yang pertama itu adalah Islam, yang kedua itu adalah Kristen, kemudian ketiga Katolik, keempat Hindu, yang kelima itu Buddha, dan yang terakhir adalah Konghucu. Jadi pemerintah daerah juga tidak berhak untuk membuat hari libur keagamaan yang skalanya bersifat nasional. Nah, kemudian yang kedua itu adalah urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren ini urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan pemerintah provinsi dan daerah kabupaten kota.
Urusan pemilihan konkuren ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib maksudnya itu berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh semua daerah. Jadi itu ada dua. Yang pertama itu adalah urusan pemerintahan wajib yang berkenaan dengan pelayanan dasar dan yang bukan berkenaan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar itu meliputi pendidikan, kesehatan, kemudian adalah pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, ketentraman, dan lain sebagainya. Sedangkan urusan pemerintahan wajib, yaitu yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar seperti tenaga kerja, kemudian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tentang pangan, pertanahan, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua tentang urusan pemerintahan wajib. Urusan pemerintahan, pilihan maksud saya. Jadi urusan pemerintahan pilihan maksudnya bahwa urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Jadi contohnya tentang kelautan atau perikanan. Jadi dari apabila daerah itu potensinya kelautan dan perikanan atau pariwisata atau pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah urusan pemerintahan umum, yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala negara. Jadi urusan pemerintahan umum ini ada dua. Yang pertama adalah urusan pemerintahan umum dan yang kedua adalah pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Jadi urusan pemerintahan umum itu seperti pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45, kemudian pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, pembinaan persatuan dan kesatuan, kemudian bisa pembinaan kerukunan antar umat beragama, intern beragama, antar suku, intrasuku, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Nah, bagaimana pelaksanaan pemerintahan umum? Jadi, urusan pemerintahan umum seperti yang sudah kita bahas sebelumnya dilaksanakan oleh gubernur dan bupati wali kota di wilayah kerja masing-masing dengan dibantu oleh instansi vertikal dengan sumber pembiayaan yang berasal dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Jadi, gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Sedangkan kalau bupati dan wali kota melaksanakan urusan pemerintahan umum ini bertanggung jawab kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Jadi bupati atau wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan dilakukan dengan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat. Jadi dengan demikian bahwa urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah konkuren dan urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Sedangkan urusan pemerintahan absolut dilaksanakan oleh pemerintah pusat, namun dalam penyelenggaraan urusan tersebut, pemerintah pusat dapat saja melaksanakan sendiri ataupun mungkin melimpahkan wewenangnya kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Sedangkan asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur dan sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Nah, sekarang kita bicarakan tentang fungsi pemerintah pusat dalam otonomi. Jadi ada 3 fungsi. Yang pertama itu adalah fungsi layanan. Fungsi layanan dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan tidak memberatkan serta dengan kualitas yang sama. Jadi dalam pelaksanaan fungsi ini, pemerintah tidak boleh pilih kasih, melainkan semua orang memiliki hak yang sama, yaitu hak untuk dilayani, dihormati, diakui,
diberi kesempatan dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah fungsi pengaturan. Jadi fungsi ini memberikan penekanan bahwa pengaturan tidak hanya kepada rakyat tapi juga kepada pemerintah sendiri. Artinya dalam membuat kebijakan lebih dinamis yang mengatur kehidupan masyarakat dan sekaligus meminimalkan intervensi negara dalam kehidupan masyarakat. Jadi fungsi pemerintah dalam mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara. Kemudian ada 6 fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah. Yang pertama itu adalah menyediakan infrastruktur ekonomi, yaitu pemerintah menyediakan institusi dasar dan peraturan-peraturan yang diperlukan bagi berlangsungnya sistem ekonomi modern, seperti perlindungan hak milik, hak cipta, hak paten, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menyediakan barang dan jasa kolektif. Jadi fungsi ini dijalankan pemerintah karena masih terdapat beberapa public good yang tersedia bagi umum. Ternyata masih sulit dijangkau oleh beberapa individu untuk memperolehnya. Kemudian yang ketiga, menjembatani konflik dalam masyarakat. Artinya bahwa fungsi ini dijalankan untuk meminimalkan konflik sehingga menjamin ketertiban dan stabilitas yang ada di masyarakat. Kemudian yang keempat itu adalah menjaga kompetisi. Jadi peran pemerintah diperlukan untuk menjamin agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung dengan kompetitif. Tanpa pengawasan pemerintah akan terjadi kompetisi dalam perdagangan yang tidak terkontrol dan akan merusak kompetisi tersebut sehingga terjadi nanti ada monopoli dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa. Artinya kehadiran pemerintah diharapkan mampu memberikan bantuan kepada masyarakat miskin melalui program-program khusus, jadi seperti BLT, bantuan langsung tunai dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itulah menjaga stabilitas ekonomi. Jadi melalui fungsi ini pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan moneter apabila terjadi sesuatu yang mengganggu stabilitas ekonomi. Nah, yang ketiga kita akan bicarakan tentang fungsi pemberdayaan. Fungsi ini dijalankan dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Masyarakat tahu, menyadari, dan mampu memilih alternatif yang baik untuk mengatasi atau menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Jadi dalam hal ini, fungsi pemerintah hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat untuk menemukan jalan keluar ketika menghadapi persoalan hidup. Jadi pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali yang urusan pemerintahan yang oleh undang-undang itu menjadi urusan pemerintah pusat. Maka urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat yang seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu tentang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, serta agama. Baik, sahabat pembelajar, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya, dan selanjutnya kita nanti akan membahas kedudukan dan peran pemerintah daerah pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.